wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini alhamdulillah Allah masih beri kita kesehatan untuk bisa datang ke masjid melaksanakan sholat fardu zuhur berjamaah. Kemudian salawat dan salam tak lupa-lupanya kita hadiahkan ke junjungan alam, yaitunya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu di jemaah Allah Subhanahu wa taala, hari ini merupakan hari kedua kita berpuasa. Semoga ibadah puasa kita dengan Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu, sebagaimana biasa sebelum kita melaksanakan salat zuhur berjamaah, kita mendengarkan tausiah atau kultum zuhur sambil menunggu jamaah yang lagi berwudu ataupun yang masih dalam perjalanan. Dan insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz kita, Al-Ustaz Bobby Ferizal Lubis SPD. Dan Pak Ustaz, waktu dapat silakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim wan nabiyyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu seluruhnya, yang kecil tidak disebut nama, yang besar tidak dibawa gelar, insyaallah kita semua yang istiqamah melaksanakan ibadah puasa Ramadan, kemudian sholat berjamaah, mudah-mudahan puasa kita kemudian ibadah-ibadah yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa kita dihapuskan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kabar gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hadis berpuasa di bulan suci Ramadan. Barang siapa yang berpuasa dengan penuh dengan keimanan, perhitungan dan keikhlasan, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang lalu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa disebut dengan bulan ampunan dan puasa juga disebut dengan bulan keberkahan, dan puasa juga disebut dengan bulan yang diijabah setiap doa-doa yang kita ajarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 3 keistimewaan yang akan kita sampaikan untuk yang singkat ini. Keistimewaan yang pertama bagi orang yang berpuasa adalah puasa menjadikan seseorang itu menjadi liberalisasi. Apa yang disebut dengan liberalisasi? Liberalisasi adalah proses memerdekakan manusia.
Ada seorang guru besar yang bernama Profesor Dr. Buya Hamka, seorang ulama Sumbar yang begitu sangat mulia. Bertanya seseorang kepada beliau, "Buya, puasa menghambat seseorang, tidak memerdekakan seseorang untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya, kepada Allah. Sedangkan manusia itu memerlukan makan, tapi puasa melarang makan di siang hari. Manusia memerlukan minum, tetapi puasa melarang manusia minum di siang hari. Manusia memerlukan hubungan suami istri yang sah, tetapi puasa melarang hubungan suami istri di siang hari." Kemudian Profesor Dr. Buya Hamka menjawab yang sangat indah, yang sangat elegan. Apa kata beliau? Puasa adalah memerdekakan manusia. Sebab puasa itu tidak menghambat seseorang itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi sebaliknya, puasa itu adalah cara untuk seorang hamba lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena puasa mengajarkan hamba tersebut menjadi merdeka dan bebas. Dari apa? Dari penjajahan. Dari penjajahan apa? Dari penjajahan hawa nafsu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, puasa menjadikan seseorang itu humanisme, manusia memanusiakan. Apa maksudnya? Ketika seseorang berpuasa, dia bisa mengatur hawa nafsunya. Karena kebanyakan manusia itu terjerumus oleh hawa nafsunya. Hawa nafsunya menjadi raja, dia mengikutnya. Makanya dalam Al-Quran, iblis tidak taat kepada Allah, dia yakin kepada Allah. Tapi ketika Fir'aun mengatakan, "Ana rabbukumul a'la," dengan hawa nafsunya, dengan keinginannya, dia mengatakan dirinya adalah Tuhan. Maka hakikat daripada puasa menahan daripada hawa nafsu, dapat mengatur dengan sesuai dengan syariat yang disampaikan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang yang tidak bisa mengatur hawa nafsunya, iblis lebih daripada iblis. Contoh, kalau sapi marah tetap makannya rumput. Tapi kalau manusia jahat, sejahat-jahatnya manusia bisa memakan pertali, bisa memakan timah, bisa memakan aspal, ya. Itu artinya apa? Karena dia dikuasai oleh hawa nafsunya, sehingga tidak bisa terkontrol lagi. Seharusnya manusia raja, hawa nafsunya rakyatnya. Seharusnya manusia jenderal, hawa nafsunya muridnya. Itu balik, hawa nafsunya jenderal, sehingga memenuhi keinginan musuhnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi puasa adalah memanusiakan manusia, terbebas daripada penjajahan, daripada hawa nafsunya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, puasa menjadikan seseorang itu transendensi. Apa maksudnya transendensi ini? Yakin dan dia percaya, sadar diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa mengajarkan kepada kita
Kita yakin Allah selalu melihat kita dimanapun kita berada. Karena ketika kita puasa, siapa yang tahu? Berpura-pura puasa, siapa yang tahu? Ketika sahur, tahu istri, tahu anak. Tapi ketika kita duduk, siapa yang tahu? Makan di dalam ruko, tutup, siapa yang tahu? Makan di kebun, siapa yang tahu? Makan dalam mobil, siapa yang tahu? Tentulah yang tahu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, puasa menjadikan seseorang dia percaya diawasi, ada CCTV Allah yang selalu melihat apa yang dia kerjakan. Oleh sebab itu, ketika kita sudah mendapatkan ini, tentulah kita berpikir jauh untuk melakukan maksiat, untuk melakukan korupsi, untuk melakukan kecurangan dan dosa-dosa yang lainnya. Kenapa? Karena kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya inilah yang dapat saya sampaikan kultum siang ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya sudah dengan doa kifatul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.